Halo, namaku Mai. Aku mulai aktif main sosial media sejak membuat Facebook. Dimana itu kayaknya 2010. Aku masih aktif buka media sosial sampai minggu lalu. Ini poin di titik dimana aku ngerasa capek aja untuk ngebagi kehidupan aku di sana. Sometimes I treat it like a digital diary, walau aku tahu sosial media itu bukan sahabat kita. Menurutku, hal yang termasuk sosial media itu sih kayak Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan juga WhatsApp masih terasa healthy sih menurutku. Apalagi YouTube itu salah satu yang memotivasi aku untuk meminimalisir penggunaan digital media aku. Awalnya, aku challenge diri aku sendiri buat nurunin screen time di HP. Tapi kalau aku udah upload sesuatu, secara nggak langsung aku ingin ngecek lagi dan lagi akun sosial media aku. Ini tuh udah doom scrolling dan aku nggak suka perasaan setelahnya. It's like a fake and cheap dopamine that I fed into myself. Ada video TED Talk yang sangat menginspirasi aku, judulnya The Battle for Your Time Exposing the Cost of Social Media by Dino Ambrosi. Ini bahasannya bagus banget sih, bakal aku drop di link box description. Dia tuh nge-breakdown berapa banyak waktu yang kita miliki dan berapa porsi yang udah kita beri ke media sosial. Dan ini kayak simulasi remaja hidup dari umur 18 tahun, waktu yang dipakai untuk makan, untuk tidur, dan juga berapa sisa waktu yang bisa kita pakai untuk semacam berleha-leha. Dan sebanyak 93% waktu yang dipakai remaja tuh habis buat scrolling doang di sosial media. Bayangin apa yang bisa kita lakukan dengan waktu itu kalau kita produktif di hal yang lain atau yang kita sukai. For me personally, I don't want that when I'm old and look back at myself like, oh, I waste so much of my time on social media. I will hate myself for that. Dan kita sendiri seringnya nggak sadar kita pakai layanan sosial media itu kan gratis. Nah, kenapa begitu? Karena ya kita produknya. Mindless scrolling dan isinya brand semua yang berusaha menjual produk mereka ke kita. It's really change your consume habit. And one more time, I ask myself, why it's free? Because we paid with our time that we cannot get back. That's the most precious things on earth. So I don't want to pay it with my time. I also feel so tired to do everything just for the gram. I just want to enjoy everything. Sendiri bahkan menulis karya ilmiah untuk tugas akhirku ini tentang fear of missing out dan juga bagaimana dampaknya dari para mahasiswa dan juga pelajar. Karena aku ngerasa aku tuh harus berubah. Aku yakin bukan cuma aku aja yang ngerasain hal ini. Bagaimana relationship kita terhadap sosial media tuh semakin lama semakin gak sehat. Setelah 1 minggu gak pegang sosial media, aku ngerasa ada beban yang keangkat. Mungkin terkesan lebay, tapi beneran deh. Aku ngerasa banyak waktu yang aku punya bisa aku alokasikan ke hobi. Ini salah satunya, menulis, mengedit video YouTube, menggambar, dan juga membaca. Aku bahkan challenge diri aku sendiri untuk menamatkan 100 buku di tahun ini. Ini suatu hal yang aku lakukan untuk terbebas dari jeratan doom scrolling dari sosial media. Karena aku ngerasa aku tuh bener-bener setiap baru bangun tidur, aku ngecek HP,
Aku bahkan nggak mau ngecek HP, tapi tangan aku udah muscle memory buat ngecek HP dan juga membuka aplikasi. Bahkan aku sampai delete semua aplikasinya di HP ku. Dan menurutku ini worth it. Kalau kita tanya ke diri sendiri gitu, dengan kesadaran, apa sih sebenarnya kita dapat dari sosial media? Kalau aku, jujur aku sering ikut giveaway dan alhamdulillah suka menang. Bahkan juga sering jadi micro kind of influencer, jadi banyak brand yang ngontak aku buat di Instagram. But lately I don't think it's worth it to do that anymore. Like, it's still my time to do that. I love to do that, but at some point you just feel like I'm done. Like, every time I post something, I always trying to like see how much the insight that I got, even it's just for the brand, it's still not healthy because I keep check up on it. Dan ya, aku cuma capek aja sih. Aku ngerasa kayaknya ini waktu yang tepat, apalagi umurku udah nggak muda lagi. Jadi ya, saatnya untuk say goodbye to social media. Another good things yang aku sadari, aku jadi ngerasa nggak perlu pretending atau silently compare myself to someone else, waste my time, dan juga berusaha membagi semua yang baik-baik aja. Karena aku ngerasa ya semua orang pasti bakal ngeposting semua hal yang baik. Mereka nggak akan ngeposting kegagalan mereka, apa yang udah mereka perjuangkan. Mereka hanya memberikan hasil dan juga liburan, hal-hal yang membuat happy, senyuman. Bukan suatu hal yang buruk, tapi rasanya pasti kita bakal ngebandingin diri sendiri nggak sih? Dan juga setelah 1 minggu, apakah ada yang nyariin aku? Tentu tidak. Orang terdekat aku tuh pasti kalau nyariin aku ya ke nomor pribadi, mentok-mentok ya WhatsApp. Tapi balik lagi, WhatsApp menurut aku ya healthy karena itu apa ya, walaupun tetap ada status di sana, tapi nggak setoksik Instagram ataupun TikTok, Twitter. Karena itu udah terlalu banyak konten di sana dan menurut aku otak aku tuh udah gak mampu untuk keep up untuk itu semua. Apalagi terlalu banyak sekarang berita-berita yang tentang perang dan juga hal-hal yang dimana aku ngerasa kasihan, aku ingin ngebantu tapi aku gak punya capable untuk ngebantu semua orang, dan itu membuat aku overwhelming. Aku ngerasa wow, I'm so lost in myself. Like, I always see someone else's life through the screen. Like, what's the point of that? Yes, I'm so lost on social media and also sometimes in my life. Kadang ya aku tuh tetap orang yang berambisi, tapi apakah tujuannya untuk diri sendiri atau pada akhirnya diposting dan validasi dari orang lain? It's like sometimes I'm just doing something as the society told me to. Kalau sekarang, jujur aku udah bodo amat dengan apa yang orang lain lakukan, apa yang orang lain pikirkan. Aku jadi ngerasa bisa fokus sama mimpi, apa yang mau aku kejar. Karena sosial media itu terlalu banyak distraksi. Kadang ya gitu, kita jadi ngikutin kemauan orang lain karena orang lain posting sesuatu. Balik lagi, kita jadi FOMO. Orang lain melakukan hal ini, kita juga jadi pengen melakukan hal yang sama. Dan juga kontennya juga isinya kebanyakan sama kan. Jadi ya menurutku ya it's time for us to take back our life, to focus on ourselves. Kayak waktu kita tuh singkat, kita bahkan nggak tahu kita dikasih waktu sampai kapan. Dan kebanyakan waktu kita pakai untuk scrolling dan konsumsi konten-konten yang ada di sosial media. Aku penasaran deh, apakah kalian dan kamu-kamu semua merasakan hal yang sama? Karena aku yakin bukan cuma aku aja yang ngerasain hal ini.
Just comment down below kalau kalian ngerasain hal yang sama. Dan aku ingin nge-challenge diri sendiri buat digital detox and juga minimalism. Mungkin hanya akan membuka kalau misalnya emang ada keperluan. Tapi sisanya kayaknya I'm good for now. I'm good with the like platform that I use, like YouTube, WhatsApp, and that's it. Aku tuh mau ngerenting atau ya mengeluarkan unek-unek aku mengenai halnya tuh udah lama banget, tapi karena kadang aku masih buka sosial media lagi, jadi ya what's the point. Tapi untuk sekarang ya balik lagi, aku ngerasa udah cukup sih. Yang penting aku happy, aku tetap melaksanakan mimpi-mimpi aku dan juga tetap berambisi, dan juga stop wasting my time on something that I cannot get back. Dan ya, aku harap kalian semua don't mind me because this video is not me talking in front of the camera, but it's from my trip in Bali last year. So yeah, kalau kalian punya opini lain, jangan sungkan untuk komen down below dan juga subscribe, like, dan biasanya aku bikin video tentang trip aku, tentang study, dan berbagai macam hal. So, see you on the next video.